bagiannya itu areanya sulit dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Siang, Mbak. Ya, pemirsa, ketemu lagi dengan saya Novi Kurniasih, bagian promosi kesehatan UPTD Puskesmas Cilacap Utara 1 dalam acara podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Hari ini yang kedua kalinya saya kedatangan tamu narasumber dengan Dokter Gigi Taura. ya, dengan Dokter Gigi Taura, dan hari ini topik yang akan kita bahas adalah seputar Serba-serbi karang gigi. serba-serbi karang gigi. Oke dokter, gimana hari ini dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah sehat. Ya dokter, langsung aja mungkin ya ke topik masalahnya kita tentang karang gigi. Sebenarnya karang gigi itu apa ya? Itu kalau dalam bahasa kedokteran itu disebut dengan kalkulus ya, Mbak. Nah, karang gigi itu kalau bahasa Indonesia namanya juga karang ya, Mbak ya. Itu kan keras. Nah, karang gigi itu merupakan dari plak, dia itu terkalsifikasi atau dia itu mengeras. Iya, nah plaknya itu karena sudah sekian lama tidak dibersihkan sehingga nanti dia mengeras, dan itu biasanya menempelnya itu kan kalau kita tahu itu menempelnya cuma di gigi aja ya, Mbak. Namun ternyata pada pengguna gigi tiruan itu ternyata juga bisa loh, Mbak, ada karang gigi. Oh, iya. Iya. Berarti bukan cuma gigi asli aja ya dok ya yang ini ya? Iya. Yang timbul karang Iya, gigi. kalau misalnya pengguna dari gigi tiruan atau mungkin piranti lain yang biasa di mulut, nah jarang dibersihkan, itu juga bisa ada karang giginya atau kalkulus itu. Ngomong-ngomong, penyebabnya apa dok? Kenapa kok bisa ada karang gigi di mulut kita? Kalau penyebabnya seperti yang tadi ya udah dijelaskan, karena adanya plak. Nah, plak itu apa? Plak itu merupakan lapisan yang lunak. Itu biasanya kalau habis makan, itu kan masih ada sisa-sisa yang menempel itu ya. Nah, plaknya itu tidak dibersihkan, atau biasanya karang gigi itu kan biasanya ada di sela-sela gigi yang bagiannya itu areanya sulit dibersihkan. Nah, otomatis di situ kan ada penumpukan plak yang nanti dari sekian jam, sekian hari, minggu. Nah, itu nanti dia lama-lama akan mengeras. Nah, tampilan plak itu kayak apa? Tampilan plak itu biasanya itu jelas tadi karang gigi, karang keras, kasar, warnanya itu juga biasanya kadang putih kekuningan. Nah, kalau misalnya karang gigi itu sebenarnya juga ada dua, Mbak. Kalau yang tampakan kita lihat sama yang hanya bisa dilihat oleh dokter gigi. Kalau misalnya yang bisa kita lihat itu biasanya itu posisinya itu ada di atas gusi. Kalau misalnya itu namanya dinamakan itu kalkulusnya supragingiva. Kalau misalnya yang tidak terlihat atau hanya bisa dilihat dengan pemeriksaan dengan alat, itu biasanya posisinya itu di bawah dari gusi. Jadi pemeriksaannya itu harus alat itu dimasukkan ke dalam gusi, baru kelihatan kalau ternyata di situ ada karang giginya. Jadi kadang-kadang kan pasien suka ngerasa gigi saya bersih kok, belum tentu ya, Mbak. Kan kita cuma lihat dari mata, Dari belum luar dengan ya. pemeriksaan alat. Ternyata bisa jauh lebih detail lagi ya. Kalau misalnya karang gigi itu dibiarkan dok, akibatnya apa sih dok untuk mulut kita? Kalau karang gigi dibiarkan ya, itu kan plak itu kan lapisan lunak. Nah, dan dia itu isinya itu kumpulan dari mikroorganisme, dan dia itu mikroorganismenya nggak cuma stay di situ aja atau tetap, tapi dia bisa berkembang biak terus. Makanya kalau karang gigi lama-lama dibiarin, otomatis dia akan makin numpuk ya, Mbak ya. Nah, mikroorganisme di situ kan banyak, ada bakteri seperti itu ya, Mbak ya. Otomatis dia nanti akan menyebabkan adanya peradangan pada gusi. Nah, dengan adanya peradangan, otomatis gusinya terlihat ada warna kemerahan. Kemudian juga biasanya pasien mengeluhkan rasa sakit pada gusinya. Kemudian juga biasanya itu kalau misalkan udah tebal itu bengkak, kelihatan gusinya itu bengkak. Nah, kalau udah kayak gitu berarti perlu dilakukan perawatan scaling. Kemudian kalau tadi kan juga ada dijelaskan ya, karang gigi itu nggak cuma yang ada di atas gusi, tapi juga ada yang di dalam gusi. Nah, kalau misalnya yang di dalam gusi ini biasanya kan kita ngerasanya nggak
misalnya karang giginya makin masuk, otomatis dia akan merusak dari jaringan pendukung giginya. Apa yang terjadi? Giginya goyang. Bisa sampai segitu ya dok. Kan nggak cuma goyang, bisa lepas nanti karena giginya udah terlalu merusak dari jaringan pendukung giginya. Seperti itu. Bisa sampai mungkin berdarah-darah juga ya dok ya kalau Iya, terjadi perdarahan. Kalau misalnya biasanya tuh kerasanya kalau sikat gigi. Kalau sikat gigi berdarah, biasanya coba dilihat ada karang giginya atau enggak. Gitu. Misalnya ada karang giginya ya berarti kan udah perlu dibersihkan. Oke dokter, lalu apa aja sih dok ini kita kira-kira mitos-mitos apa nih yang biasanya beredar di dunia maya, di masyarakat kayak gitu dok? Iya, kalau mitos-mitos biasanya suka ini ya Mbak, kalau lihat di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, mungkin pernah lihat kayak buat pasta gigi atau apa cairan yang buat merontokkan karang Nah gigi. ya itu bener apa enggak itu dok? Kalau misalnya itu jelas salah ya Mbak ya, karena kan karang gigi itu harus dibersihkan dengan menggunakan alat dan itu harus di dokter gigi. Kalau misalnya ternyata kok bisa lepas karang giginya, ya itu lagi beruntung aja. Oh gitu. Padahal saya pernah beli. Pernah beli dan ternyata memang betul tetap harus ke dokter gigi pemirsa. Ternyata memang harus pakai alat ya dok ya. Iya. Nah, kalau misalnya membersihkan karang gigi itu sudah ada dua jenis Mbak. Kalau misalnya di dokter gigi dengan mesin ya Mbak yang biasanya yang ser iya ya, Dok, ya, ya. bunyi itu. Kalau yang kedua itu juga menggunakan alat tapi itu manual. Jadi dicongkel gitu. Iya. Tapi enggak apa-apa itu dok. Pakai sama congkel sama sama. baiknya, bersih juga. Iya. Terus ada juga Mbak, mungkin kalau misalnya sering denger ya kalau pasien suka bilang, ngapain dibersihin karang giginya, kan malah bikin giginya kuat. Jelas salah kalau misalnya itu, karena kan udah dijelaskan tadi ya akibat dari karang gigi nggak dibersihkan, adanya peradangan di gusi, terus giginya juga bisa goyang, bahkan lepas. Tuh, ternyata bahaya sekali loh pemirsa kalau karang gigi dibiarkan aja. Tapi kalau puskesmas kita gimana dok? Sudah bisa perawatan itu? Bisa dilakukan perawatan karang gigi, membersihkan. Bisa scaling ya namanya Bisa ya, dok ya. sekali. Baiknya berapa bulan sekali dokter kalau melakukan scaling kayak gitu? Kalau melakukan scaling itu alangkah baiknya sih 6 bulan sekali itu dilakukan pemeriksaan rutin ya Mbak ya. Misal nggak cuma mau ngeliatin karang giginya, tapi juga lihat giginya berlubang apa enggak. Mungkin perlu dilakukan perawatan lain seperti itu. Kalau untuk perawatannya sendiri, kalau gigi itu apa aja dok yang harus kita lakukan? Kalau misalnya perawatan jelas kalau ada karang gigi dibersihkan karang giginya dengan scaling ya, dilakukan scaling. Kemudian kalau untuk pencegahannya itu jelas nggak bosen-bosen ya Mbak ngingetin sikat gigi sehari 2 kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Juga kalau area-area yang sulit dibersihkan ya Mbak ya, kalau misalnya pada pasien yang giginya itu berjejal kan agak sulit untuk dibersihkan dengan sikat, itu bisa dengan menggunakan dental floss. Apa itu dok? Itu benang gigi. Jadi caranya itu dimasukkan ke dalam sela-sela gigi. Nah nanti buat membersihkan area-area yang sulit biasanya. Iya. Biasanya juga itu ya dok, ada bonus ya kalau saya beli sikat gigi ada benang itu yang itu apa bukan dok? Ada. Biasanya dijual terpisah Mbak. Oh dijual Iya. bisa. Iya, dental floss itu dijual terpisah. Dan mungkin biasanya kan orang berpikiran bisa pakai tusuk gigi ya. Tapi kalau tusuk gigi itu biasanya nggak dianjurkan, karena kalau di penggunaan tusuk gigi, kalau tusuk gigi itu kan posisinya nggak dimasukkan ke gusi dulu ya Mbak, baru dicungkil keluarin ya. Nah itu penggunaan tusuk gigi itu lama-lama malah nanti bikin gusinya itu turun. Iya, malah yang terjadi nanti biasanya pasien itu melakukan ngilu karena kan akarnya itu terbuka. Iya. Berarti memang ya intinya berarti tetap datang ke fasilitas Iya. kesehatan, ketemu sama dokter gigi itu lebih baik ya dok ya. Iya, Betul ya, betul. Dok? Oke pemirsa, itu tadi sudah kita bahas serba-serbi tentang karang gigi.
bersama Dr. Gigi Taura. Jangan lupa pemirsa untuk selalu subscribe, like, dan komen channel YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1. Terima kasih dokter atas penjelasannya hari ini. Sama-sama Mbak Novi. Iya, semoga bermanfaat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.